Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kita berjumpa kembali di dalam saat teduh sektor 5 GKI Residen Sudarman. Damai dan sejahtera melimpah bagi kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, hari ini tanggal 20 Desember 2021, dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 28 dengan tema menerima perbedaan, yang renungannya kita ambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur karena segala berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kasih-Mu, perlindungan-Mu kepada kami yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan kami, terima kasih untuk kekuatan dan segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami agar kami mengerti dan senantiasa kami taat pada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 28 akan dibacakan oleh Bu Legiman. Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 28. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk pada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah anak pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih pada Yakub. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Mari kita merenungkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam banyak hal. Maka akan sangat aneh dan mengherankan jika kita menemui orang-orang yang belum menyadari hal tersebut atau bahkan menolak perbedaan itu. Kisah tentang Esau dan Yakub juga memberikan gambaran bagaimana keduanya memiliki banyak perbedaan. Keduanya adalah saudara kembar dan berasal dari ayah dan ibu yang sama, yakni Ishak dan Ribka. Ishak berusia 40 tahun saat ia menikahi Ribka. Ribka ternyata mandul, sehingga tidak juga memiliki anak dari Ishak. Ishak berdoa dan meminta kepada Allah
agar diberikan keturunan. Allah menjawab doa Ishak dan Ribka mengandung. Namun diceritakan dalam bacaan bahwa anak-anak Ishak bertolak-tolakan dalam kandungan ibunya. Ishak meminta petunjuk pada Allah, dan Allah menyampaikan firman-Nya tentang bagaimana kehidupan kedua anaknya di masa yang akan datang. Bahwa Esau dan Yakub akan memiliki keturunan yang besar dan menjadi dua bangsa yang besar. Yakub akan menjadi bangsa yang jauh lebih kuat dan Esau akan menjadi hamba. Saat keduanya menjadi besar, perbedaan semakin tampak bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari hal-hal yang mereka kerjakan. Esau senang berburu dan tinggal di padang gurun, sedangkan Yakub sangat tenang dan lebih suka berada di dalam kemah. Kedua orang tua mereka juga memiliki perbedaan sikap tentang keduanya. Terlepas bahwa keduanya sangat menyayangi anak-anak mereka, dikatakan bahwa Ishak sangat menyayangi Esau, sedangkan Ribka menyayangi Yakub. Esau dan Yakub adalah dua saudara kembar. Namun keduanya memiliki banyak sekali perbedaan. Perbedaan keduanya menimbulkan banyak sekali persoalan. Dan persoalan itu sempat membuat keduanya bermusuhan, meski akhirnya mereka berdua saling memaafkan. Menerima perbedaan memang bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Perbedaan seringkali menimbulkan konflik dalam hubungan bersaudara. Perbedaan pandangan, pikiran, dan perilaku sering menimbulkan konflik. Belajar menerima perbedaan merupakan kunci utama dalam hubungan bersaudara, baik di keluarga, gereja, maupun di dalam masyarakat. Mari kita merenungkannya. Setiap orang perlu belajar untuk mengimani bahwa perbedaan sudah ada sejak manusia diciptakan. Namun hal lain yang sama pentingnya adalah menerima perbedaan itu sebagai bagian dalam kehidupan bersama manusia lain. Kelemahan dan kelebihan dimiliki setiap manusia. Dalam kelemahan dan kelebihan itulah setiap orang hidup saling menopang dan menguatkan agar terjadi harmonisasi dalam hidup berkeluarga, persekutuan, dan masyarakat. Kita akan meresponinya bahwa kita akan hidup saling menghargai dan menghormati dalam keluarga dan juga dalam relasi dengan sesama di gereja maupun di dalam masyarakat. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah menciptakan kami berbeda satu dengan yang lainnya. Ajarkanlah kami ya Bapa untuk selalu memiliki kerendahan hati untuk saling menerima perbedaan-perbedaan kami. Dan janganlah Kau biarkan perbedaan itu merusak kehidupan kami bersama. Kami mau serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami di hari ini di dalam berkat, kasih, dan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk saat teduh pagi hari ini yang mengingatkan kita bahwa kita diciptakan bukan karena sama, tetapi kita diciptakan karena perbedaan itu. Kita harus terus menyadari bahwa perbedaan itu memberi warna di dalam kehidupan kita untuk kita dapat belajar saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati sesama kita. Terima kasih, selamat pagi untuk renungan pagi hari ini.